Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri langsung memantau kesiapan logistik pemilu 2024 di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura pada 14 Februari kemarin. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri bersama dengan Baintelkam Polri turun langsung untuk melakukan pengecekan di sejumlah TPS, yakni TPS 73 dan TPS 32 di Kelurahan Hinekombe, Kabupaten Jayapura, serta di 4 lokasi TPS yang bertempat di Kota Jayapura. Kegiatan tersebut dilakukan demi memastikan keamanan dan kelancaran proses berjalannya pemilu 2024. Pertama saya terima kasih kepada teman-teman media yang dari waktu ke waktu persiapan pemilu selalu menemani para penyelenggara baik KPU, Bawaslu, aparat keamanan dan pemerintah untuk bagaimana kita mengawal proses pemilihan umum di tanah Papua, khususnya wilayah Polda Papua yang hari ini sudah berlangsung di semua kabupaten, di 29 kabupaten kota. Itu bisa berjalan sampai dengan saat ini dalam keadaan aman terkendali. Walaupun di minggu terakhir, 2 minggu sebelumnya itu ada beberapa insiden terkait gangguan keamanan, tetapi semua bisa terlaksana dengan baik. Nah, saya berharap situasi yang hari ini sudah bisa kita jaga dengan baik. Saya berharap semua masyarakat bisa tenang untuk mengaspirasikan pilihannya kepada pemimpin negara, termasuk nanti para. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan pemungutan suara di pemilu 2024 di beberapa distrik Papua terpaksa dimundurkan. Informasi yang Kapolri terima dari KPU karena beberapa kendala yang mengakibatkan pencoblosan di distrik-distrik tersebut harus dimundurkan. Ada beberapa wilayah yang mengalami kendala seperti di Papua, sehingga kemudian di beberapa distrik, 3 atau 4 distrik kalau tidak salah, itu tentunya akan dilaksanakan pencoblosan yang jadwalnya dimundurkan karena memang ada kerusakan-kerusakan dan ini tentunya menjadi perhatian kita. Kemudian TPS yang tergenang sehingga kemudian harus direlokasi tadi seperti disampaikan. Ini kaitannya dengan pencoblosan dan juga beberapa kotak suara yang mungkin datang terlambat dibandingkan dengan yang lain. Ini juga tentunya menjadi perhatian kita. Dan beberapa wilayah di Papua melakukan pemungutan suara pemilu susulan, salah satunya wilayah Kabupaten Sarmi, Papua. Berikut kita simak informasi selengkapnya dialog Brigpol Intan Anansi dengan Kapolres Sarmi di program Presisi Siang. Beberapa wilayah di Papua melakukan pemungutan suara pemilu susulan, salah satunya Sarmi, Papua. Untuk mengetahui bagaimana pemilu susulan ini berlangsung, saat ini telah bersambung dengan Kapolres Sarmi, AKBP Timur Santosa, dan Letkol Bagus Marsudi dan Dim 1712 Sarmi. Selamat siang Pak Santosa dan Pak Bagus. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Baik, kita ke Pak Kapolres Sarmi terlebih dahulu, Pak Santosa. Apa yang menyebabkan wilayah Sarmi di Papua ini pada akhirnya diputuskan terpaksa melakukan pemungutan suara susulan? Bisa dijelaskan, Pak? Silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Bisa kami
sampaikan bahwa di wilayah Sarmi yang dilakukan pemungutan lanjutan itu hanya di distrik Apawer Hulu, dan itu karena kita terkendala oleh cuaca dan juga geografi, sehingga dalam hal pendistribusian logistik kita agak sedikit terkendala, jadi agak terlambat. Jadi kemarin kita sudah upayakan sudah sampai di PPD dan di TPS-TPS, sehingga pada hari ini kita akan melaksanakan pencoblosan. Begitu, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pak Bagus. Bagaimana Pak sinergitas TNI dan Polri di wilayah tersebut, Pak? Terima kasih Mbak. Untuk sinergitas TNI Polri di Sarmi sangat baik. Kami dengan Pak Kapolres sama-sama melaksanakan tugas pengamanan baik sebelum, selama, dan mungkin nanti setelah pelaksanaan pemilu. Kita sama-sama di lapangan, sama-sama mengamankan pelaksanaan pemilu tersebut. Terima kasih. Baik, kita kembali ke Pak Kapolres Sarmi. Pak Santosa, ada berapa TPS Pak yang melakukan pemungutan suara susulan? Ya, yang dilakukan nanti pemungutan lanjutan itu di distrik Apawer Hulu itu ada 10 TPS, namun yang 2 sudah melaksanakan, dan yang melakukan pemungutan lanjutan itu ada 8 TPS. Jadi 8 TPS ini di daerah Aurimi, Tamaja, Airoran, Bina, Murara, Sawah PC, Maniwa, dan Kuapitanian. Jadi hanya 8 TPS. Baik Pak, dari total tempat pemungutan suara di sana ada berapa TPS Pak? Dan berapa banyak personel yang dikerahkan untuk mengamankan? Jadi saya jelaskan, dari keseluruhan TPS itu ada 149. Jadi yang belum melaksanakan pemungutan ataupun sekarang baru berlangsung pencoblosan itu 8. Jadi yang sudah melaksanakan pencoblosan itu 141 TPS. Dan adapun personil yang kami libatkan dari Polri, baik Perwira maupun Bintara dan Tamtama, itu sebanyak 183 personil. Dan juga kami melibatkan daripada rekan kita dari TNI, itu kita libatkan sebanyak kurang lebih 135 personil. Adapun dari 135 personil itu sendiri kita bagi menjadi 55 itu kita perkuat untuk Mako, baik di Mako Mapolres maupun di distrik, di polsek-polsek, dan selebihnya 85 itu kita perkuat untuk di operasional ataupun pengamanan yang ada di TPS-TPS atau ada di kampung-kampung dan di distrik. Baik Pak Kapolres, selain medan yang sulit Pak, bagaimana dengan kondisi pengamanan yang dilakukan oleh personel di sana Pak? Untuk pengamanan kita di setiap TPS relatif masih bisa terkendali, karena kita juga di backup pengamanan dari pihak TNI, sehingga dari sekian 149 tidak ada kendala yang berarti, dan kita masih bisa ataupun masyarakat bisa melaksanakan pencoblosan dengan sesuai yang diharapkan, dan mudah-mudahan hari ini yang susulan juga sudah selesai pencoblosan. Demikian, Pak. Baik Pak Kapolres, adakah sosialisasi kepada warga jika terjadi keadaan darurat seperti ini Pak? Salah satunya seperti contohnya pemungutan suara susulan. Pasti di sana masyarakat juga merasakan resah seperti itu Pak. Silakan Pak. Kami saya sampaikan Mbak, bahwa kami sebelum kemarin kita berangkatkan, kami sudah memberangkatkan terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan speed, karena yang kemarin untuk pendistribusian kita memakai helikopter, sehingga untuk timnya itu kita pakai mendahului. Jadi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan kita sosialisasi ini kita membentuk tim, baik dari pihak penyelenggara KPU, pengawas Bawaslu, dan juga dari pihak keamanan TNI Polri. Dari TNI Polri itu pun sendiri kita langsung menerjunkan yang berada di sana sebanyak 8, dan juga dari TNI juga 8. Jadi sebelum logistik datang di PPD ataupun di distrik,
anggota pengamanan kita sudah standby di sana dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan melaksanakan pesta demokrasi. Baik Pak, ini kan pemungutan suara khususnya pemilu ini kan dilakukan 5 tahun sekali ya Pak. Bagaimana antusiasme warga saat ini dan kesulitan apa yang dihadapi petugas gabungan di sana untuk hari ini Pak? Kalau kesulitan saya rasa mungkin kita bisa mengatasi karena di sini juga masyarakat sebelumnya sudah kita berikan sosialisasi sehingga mereka yang melakukan pencoblosan di TPS-TPS dengan upaya dan usaha mereka juga ikut membantu kita untuk mensukseskan daripada pelaksanaan pemilu itu sendiri. Jadi masyarakat di wilayah Sarmi pada umumnya mereka menepati waktunya dalam hal pencoblosan sehingga tidak ada pencoblosan yang sifatnya nanti susulan. Demikian. Baik Pak, ini kan semua pihak turut dalam menyukseskan pemilu 2024 ya Pak. Apa imbauan kepada masyarakat Sarmi yang melakukan pemungutan suara hari ini agar Kamtipmas dalam pemilu ini berjalan dengan kondusif? Silakan Pak Kapolres. Ya, kami dari pihak keamanan, terutama Polres dan Kodim Sarmi, bahwa kami menyampaikan kepada masyarakat Sarmi dalam hal pemilihan pemilu serentak di seluruh Indonesia, khususnya yang dilaksanakan di Kabupaten Sarmi. Mari kita sama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas dengan baik agar pelaksanaan bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapolres Sarmi AKBP Timur Santosa dan Letkol Bagus Marsudi dan Dim 1712 Sarmi telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi Pak. Dalam presisi. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susi, anggota NTMC Korlantas Polri dari Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini menjelang untuk situasi lalu lintas tepatnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, di mana lalu lintas pada sore hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah Warung Buncit, lalu lintas saat ini terpantau sudah mulai mengalami kepadatan, peningkatan jumlah kendaraan dengan didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dan untuk itu diharapkan agar selalu berhati-hati dan juga pejalan kaki yang menyeberang di kawasan Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi. Kondisi lalu lintas juga terpantau cukup ramai, begitu juga dari arah Pancoran yang akan berbelok kanan ke arah Rasuna Said. Lalu lintasnya juga dalam situasi yang sama dan diharapkan agar selalu berhati-hati, di mana juga memang ketersendatan terjadi dikarenakan antrian traffic light selepas masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya untuk kondisi lalu lintas dari arah kondusif lancar. Dan selanjutnya yang terakhir untuk lalu lintas dari Rasuna Said juga masih dalam keadaan landai. Dan untuk kendaraan dari Rasuna Said yang akan memutar balik diharapkan juga untuk tetap waspada dan berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus yang kendaraan dari arah Pancoran yang akan memasuki ke kawasan Rasuna Said. Dan perlu kami informasikan pemirsa bahwa di kawasan ini masih diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap yang mana pada sesi kedua nanti akan dilaksanakan pada pukul 16 sore sampai dengan 1 malam. Untuk itu diharapkan agar pengendara menyesuaikan nomor plat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal hari ini. Bagi Anda yang tidak sesuai agar mencari jalur alternatif lainnya. Dan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu khususnya untuk intensitas curah hujan yang cukup tinggi di wilayah ibu kota Jakarta ataupun sekitarnya, diharapkan agar selalu waspada terhadap struktur jalan yang Anda lintasi dan juga dihimbau agar tidak berhenti dari perlambatan kecepatan di kawasan tersebut. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS saya di 9119. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.